Akhir tahun 1944 di medan Perang Pasifik, pesawat-pesawat tempur melesat di penggah hujan peluru. Sayapnya membelah awan yang menggantung rendah dengan badan pesawat yang penuh lubang bekas tembakan. Setelah melambaikan tangan pamit pada rekan-rekannya, seorang pilot Jepang tiba-tiba mengubah arah, menukik tajam ke permukaan laut, menggeber gasnya sampai mentok dan menghantam kapal induk Amerika. Hanya dalam sekejap, ledakan dahsyat terjadi. Kapal induk AS itu langsung berubah jadi lautan api dengan asap hitam pekat yang membumbung tinggi ke langit. Inilah kamikaze, pasukan khusus Dewa Angin, jurus pamungkas terakhir yang dikeluarkan Jepang di akhir Perang Dunia II demi membalikkan keadaan. Cara serangannya sederhana tapi brutal, menggunakan nyawa untuk menghancurkan kapal sekutu dan menggunakan kematian sebagai bukti kesetiaan. Di episode kali ini, kita akan bahas taktik mengerikan dari kamikaze dan kenapa para pilot ini sampai rela mati demi menunjukkan kesetiaannya. Gimana? Udah penasaran? Langsung saja yuk kita bahas. Di akhir Perang Dunia Kedua, kondisi Jepang benar-benar terjepit. Pasukan sekutu terus menekan dengan taktik lompat pulau, mulai dari Guadalcanal sampai menguasai Okinawa, dan bergerak cepat menuju daratan utama Jepang. Sementara itu, Jepang terus mengalami kekalahan besar dan kerugian yang parah. Terutama setelah kalah telak di pertempuran Laut Karang dan pertempuran Midway, Jepang tidak hanya kehilangan sebagian besar kapal induk dan pesawat tempurnya, tapi juga kehilangan banyak pilot handal. Memasuki fase akhir Perang Pasifik, Jepang harus berhadapan dengan kekuatan Angkatan Laut Amerika yang jauh melampaui mereka, sehingga hampir mustahil untuk melakukan serangan balik yang efektif. Meskipun militer mulai memperluas wajib militer, bahkan mahasiswa pun ikut ditarik, hasilnya tetap nihil. Tentara Jepang sama sekali tidak bisa menghentikan pasukan sekutu yang menyapu bersih Samudra Pasifik. Pemerintah Jepang pun mulai putus asa dan terpaksa mengambil tindakan ekstrim. Akhirnya, sebuah taktik baru diusulkan dan terbentuklah pasukan khusus, Toko. Saat itu, militer Jepang mempertaruhkan segalanya, all in, dengan menjalankan misi bunuh diri sebagai garis pertahanan terakhir melawan sekutu. Sebenarnya ada banyak unit di bawah pasukan khusus ini, tapi kamikaze adalah yang paling ikonik. Kalau ditarik ke belakang, sebenarnya sejak tahun 1942, Jepang sudah membentuk pasukan darat yang menjadi cikal bakal pasukan khusus ini. Awalnya mereka bukan pasukan bunuh diri dalam arti sempit, mereka hanya tim penyerbu malam hari yang bertugas menyelinap ke pangkalan musuh. Setidaknya sebagian dari mereka masih punya harapan untuk selamat. Tujuan utamanya adalah menciptakan kerusakan maksimal dengan sumber daya seminimal mungkin. Namun seiring situasi perang yang makin memburuk, aksi pasukan khusus ini makin gila. Berbagai taktik tukar nyawa demi hasil bermunculan. Salah satu yang paling mengerikan adalah kaiten, yaitu serangan torpedo berawak. Jadi, prajurit masuk ke dalam kabin torpedo yang sempit, mengendalikan kemudinya sendiri, lalu menabrakkan diri bersama bahan peledak ke kapal musuh. Dalam sekejap, ledakan dahsyat pun terjadi. Selain itu ada juga kapal motor penabrak bunuh diri dan kapal selam saku yang fungsinya serupa. Manusia dan bahan peledak jadi satu dengan tujuan tunggal, yaitu mati bersama musuh. Menjelang akhir perang, rasa putus asa di Jepang makin memuncak dan metode serangan bunuh diri pun makin ekstrim. Ada yang memakai baju selam, bersembunyi di dekat pantai, lalu menggunakan bambu yang diikat bom sambil menunggu kapal musuh lewat di atas mereka. Ada juga yang mengikat bom di tubuh mereka dan bersembunyi di dalam lubang untuk meledakkan tank yang melintas di atasnya. Namun, yang paling bikin merinding tetaplah unit kamikaze. Daya rusaknya sangat besar, dan mereka benar-benar tidak peduli dengan konsekuensi. Tujuannya cuma satu nyawa ditukar satu kapal. Di saat yang sama, pesawat tempur Zero memegang peran krusial dalam misi ini, karena karakteristiknya yang ringan, lincah, dan punya daya jelajah yang jauh, sehingga sangat disukai pihak militer. Pada 25 Oktober 1944, dalam pertempuran Teluk Leyte, unit pimpinan Yukio Seki menggunakan pesawat Zero
untuk menyerang dan berhasil menenggelamkan kapal induk AS USS Senlo. Selain pesawat Zero, Jepang bahkan sengaja merancang pesawat khusus serangan bunuh diri yang dinamakan Okah atau bunga sakura. Alih-alih disebut pesawat, ini sebenarnya lebih mirip bom terbang. Pesawat ini berisi 1 ton bahan peledak tinggi, didorong 3 mesin roket, dan kecepatannya bisa mencapai 800 km per jam. Okah biasanya digendong di bawah pesawat pembom menuju medan perang. Begitu target terlihat, pilot akan lepas dari pesawat induk, meluncur mendekati kapal musuh, menyalakan mesin roket, lalu menukik dengan kecepatan luar biasa. Saat menyentuh kapal perang, pilot dan pesawatnya seketika berubah jadi bola api. Pertanyaannya, kenapa para pilot ini rela mati demi negara dan menggunakan tubuh mereka untuk menabrak kapal raksasa dari baja? Faktanya, mode serangan bunuh diri kamikaze ini bukan barang baru yang dibuat Jepang saat PD2, melainkan berakar dari tradisi Gyokusai, hancur sebagai permata, yang terbentuk dalam Perang Jepang kuno. Kepulauan Jepang dari dulu memang miskin sumber daya dan lingkungan geografisnya tertutup. Konflik antar suku dan perang saudara yang sering terjadi membentuk budaya perang yang unik. Di situasi terjepit di mana kalah menang sudah terlihat jelas, pihak yang kalah biasanya memilih cara ekstrim untuk mengakhiri hidup daripada menyerah. Mereka menjunjung tinggi semangat Bushido. Kalau kalah, mending seppuku atau harakiri. Sejak restorasi Meiji, kaisar dianggap sebagai dewa dan kelas samurai dihapuskan. Tapi pemerintah Jepang sangat cerdik. Untuk menyatukan semangat nasional, seluruh rakyat dimasukkan ke dalam pendidikan militaristik. Sejak kecil mereka dicuci otak untuk setia kepada kaisar dan mengabdi pada negara. Pemikiran setia pada raja, cinta negara ini digelembungkan sedemikian rupa. Saat latihan militer, mereka setiap hari menghafal kode etik prajurit. Hidup itu ringan seperti bulu, tapi mati demi kehormatan itu berat. Saat PD2, pemikiran ini sudah merasuk sampai ke sumsum tulang. Teriakan pilot sebelum berangkat bukan lagi demi kemenangan, tapi demi yang mulia kaisar, kuserahkan nyawaku. Meskipun mereka sudah dicuci otak sedalam itu dengan paham imperialisme, pihak militer mengklaim tidak memaksa prajurit untuk ikut kamikaze. Saat perekrutan, bahkan ada survei tertulis yang memberikan mereka pilihan. Tapi benarkah begitu kenyataannya? Memang di formulir ada 3 pilihan. Sangat ingin bergabung, dan tidak ingin bergabung. Sekilas terlihat demokratis, tapi di bawah bendera besar patriotisme dan kesetiaan, semua orang merasa seolah-olah mendapat panggilan langsung dari Kaisar Hirohito. Sejak saat itu, mereka merasa tidak punya pilihan selain mati demi kaisar. Ditambah lagi, seiring berjalannya perang, kekalahan Jepang sudah di depan mata. Sumber daya habis, tentara makin sedikit. Banyak pilot sadar bahwa meskipun mereka tidak ikut misi kamikaze, mereka kemungkinan besar tetap tidak akan selamat dalam pertempuran biasa. Daripada ditembak jatuh dalam pertempuran yang sia-sia, lebih baik melakukan aksi Gyokusai yang menggelegar. Setidaknya bisa berjasa bagi negara dan meninggalkan sedikit kehormatan bagi keluarga. Inilah yang mencerminkan betapa putus asanya situasi saat itu. Kebanyakan pilot yang direkrut jadi kamikaze masih sangat muda. Usianya baru 17 atau 18 tahun. Mereka juga manusia biasa, anak dari seorang ibu yang pastinya punya rasa takut luar biasa terhadap kematian saat naik ke pesawat. Menghadapi kondisi ini, militer Jepang tidak cuma memperkuat cuci otak secara ideologis, tapi juga melakukan modifikasi fisik pada pesawat agar pilot tidak bisa kabur. Modifikasi yang paling umum adalah memasang bom seberat 250 atau 500 kg secara permanen di bawah badan pesawat, sehingga pilot tidak bisa menjatuhkan bom tersebut di udara. Mereka harus menabrak target bersama pesawatnya. Untuk mencegah mereka balik di tengah jalan, pesawat hanya diisi bahan bakar untuk sekali jalan, one way. Bahkan di beberapa model, roda pesawat akan otomatis copot setelah lepas landas. Yang lebih kejam lagi, beberapa pintu kokpit pesawat dilas mati, benar-benar memutus harapan mereka untuk bertahan hidup. Selain itu, militer juga mengirim pesawat tempur lain untuk mengawal dan mengawasi dari belakang. Begitu ada pilot yang ketahuan melenceng dari jalur atau mencoba kabur, pesawat pengawas ini akan langsung menembaknya jatuh. Misi ini benar-benar dipaksakan dengan kekerasan. Di akhir perang, kontrol militer terhadap pilot makin gila. Seringkali dipasang perangkat peledak otomatis. Jika pesawat melenceng dari jalur serangan yang ditentukan, perangkat itu akan meledak.
Desain ini menutup semua kemungkinan bagi pilot untuk selamat karena keberuntungan. Mereka hanya bisa menuki ke target dalam ketakutan, menjadi tumbal dari militarisme. Faktanya, sebagian besar pilot tidak ingin mati. Hampir tidak ada yang bisa menghadapinya dengan tenang. Para anggota merasa seperti sedang menunggu hukuman mati. Mereka sangat menderita. Di malam hari di barak, mereka menangis, meluapkan emosi, dan menulis surat kepada keluarga sambil mempertanyakan, apakah mereka berterang demi negara atau hanya untuk memuaskan ambisi pribadi orang-orang tertentu. Namun pada akhirnya, sebagai prajurit yang tak berdaya, mereka hanya berharap bisa segera berangkat, berhasil menenggelamkan kapal AS, dan mengakhiri semua penderitaan ini. Namun, meski di bawah tekanan tinggi, tetap ada pilot yang mencoba melawan. Salah satu yang paling terkenal adalah pilot bernama Sasaki. Dia berpura-pura menunjukkan tekad bulat untuk mati demi mendapatkan lebih banyak bahan bakar, lalu kembali ke pangkalan dengan alasan gagal menemukan target. Meskipun militer memperingatkannya bahwa dia harus mati di medan perang, dia terus mencari celah. Dia berhasil lolos berkali-kali sampai 9 kali, dan akhirnya selamat karena Jepang menyerah. Kisah Sasaki ini membongkar kepalsuan tentang pengorbanan mulia kamikaze dan menyingkap kebohongan di balik narasi patriotisme sukarela. Meskipun pasukan kamikaze tidak bisa mengubah kekalahan Jepang, kerugian yang diakibatkan bagi sekutu sangatlah besar. Sejak serangan bunuh diri pertama pada 25 Oktober 1944 di Teluk Leyte, kamikaze menjadi momok yang menakutkan. Menurut statistik, selama PD2, kamikaze menentukan lebih dari 2.500 serangan bunuh diri dengan sekitar 5.000 sorti penerbangan. Tingkat akurasinya mencapai 10%, menyebabkan sekitar 7.000 tentara sekutu tewas, lebih dari 300 kapal tenggelam atau rusak berat. Terutama di pertempuran Okinawa, sekutu menderita kerugian besar. Saat itu Jepang meluncurkan 10 operasi serangan besar dengan kode Kikusui, mengerahkan total 7.851 pesawat, di mana 2.423 diantaranya adalah pesawat kamikaze. Sebanyak 33 kapal sekutu tenggelam dan lebih dari 360 kapal rusak. Namun tetap saja, kegilaan kamikaze ini tidak bisa memutar balik nasib kekalahan Jepang. Pada 15 Agustus 1945, di jalanan Hiroshima, orang-orang masih sibuk berangkat kerja dan anak-anak sudah sampai di sekolah. Tiba-tiba muncul pesawat pengebom B-29 Amerika di langit. Mereka tidak pernah membayangkan sebuah bom atom akan jatuh dari langit. Seketika bola api membumbung tinggi seolah matahari jatuh ke bumi. Suhu mencapai 4.000 derajat Celcius dalam sekejap. Dalam waktu singkat, 80.000 orang tewas. 3 hari kemudian, Amerika menjatuhkan bom atom lagi di Nagasaki, dan 40.000 orang langsung lenyap jadi abu. 2 pengeboman itu menewaskan total 200.000 orang, di mana 95% adalah warga sipil. Pada 15 Agustus 1945, pemerintah fasis Jepang akhirnya mengumumkan menyerah tanpa syarat. Sejarah kelam kamikaze pun berakhir. Para pilot yang selamat harus menghadapi trauma perang dan merenungkan perbuatan mereka. Banyak dari mereka menghabiskan sisa hidupnya dalam bayang-bayang ideologi militarisme dan kejahatan perang. Kamikaze bukanlah perwujudan kepahlawanan, melainkan simbol kegilaan dan keputusasaan sebuah negara di ambang kehancuran. Para pilot muda itu bukanlah martir, melainkan korban yang terseret oleh pemikiran sesat. Kematian mereka adalah perjuangan terakhir sebelum runtuhnya militarisme Jepang, sekaligus sebuah tragedi di mana nyawa dijadikan sebagai bahan bakar. Melihat sejarah kelam ini, menurut kalian apakah para pilot muda tersebut benar-benar seorang pahlawan yang berkorban, atau justru mereka adalah korban dari kejamnya ambisi penguasa? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah menarik lainnya dari channel ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan kali ini, silahkan tekan tombol like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.